Bakteri, virus, dan jamur dapat berada di mana saja, seperti pada bantal, alat tulis, botol minum, mobil, telepon genggam, pegangan lift, dan gagang pintu. Jika terinfeksi oleh bakteri, dapat diatasi dengan menggunakan antibiotik. Untuk mengetahui adanya infeksi bakteri, periksakanlah diri Anda ke dokter. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya, batuk, flu, demam, sakit tenggorokan, dan diare. Banyak macam antibiotik yang beredar di pasaran. Beberapa contohnya adalah amoxicillin, ciprofloxacin, cefadroxil, erythromycin, tetracycline. Antibiotik hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Jangan pernah menerima antibiotik dari pemberian orang lain atau tanpa menggunakan resep dokter. Penggunaan antibiotik harus sesuai dengan etiket. Antibiotik yang masih dalam masa konsumsi harus disimpan dengan baik dan benar, seperti kemasan harus tertutup rapat, simpan di tempat yang kering, hindari paparan sinar matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Sirup kering antibiotik yang telah dicampur dengan air tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari. Puir antibiotik sebaiknya disimpan di tempat yang kering, seperti di rak atau di kotak obat. Antibiotik harus diminum sampai habis sesuai dengan resep dokter. Menghentikan penggunaan antibiotik di tengah terapi pengobatan dapat menyebabkan bakteri penginfeksi yang belum mati menjadi resisten atau kebal terhadap penggunaan antibiotik di masa mendatang. Gunakanlah antibiotik secara baik dan benar agar tidak menimbulkan resistensi antibiotik. Antibiotik seperti tetracycline atau ciprofloxacin tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan susu ataupun obat mah seperti antasida dan vitamin yang mengandung zat besi dan kalsium. Resistensi antibiotik adalah kondisi di mana antibiotik tidak dapat membunuh bakteri yang menyerang tubuh manusia. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan resistensi antara lain penggunaan antibiotik yang tidak teratur, menghentikan penggunaan antibiotik secara tiba-tiba, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan petunjuk dan rekomendasi dokter. Penggunaan antibiotik secara tidak rasional bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Resistensi antibiotik dapat menyebabkan penyakit yang lebih kuat dan sulit diobati, biaya pengobatan akan semakin mahal, hingga kematian. Ingat, jangan pernah membeli antibiotik tanpa menggunakan resep dokter dan jangan menerima antibiotik dari pemberian orang lain. Yuk, mari gunakan antibiotik dengan baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya resistensi antibiotik dan membuat kita lebih sehat. Karena antibiotik adalah aset berharga untuk anak cucu kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan agar terhindar dari infeksi dengan cara mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Berikut 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama adalah gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan lakukan bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri, putar dalam genggaman tangan kanan, dan lakukan bergantian. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan, gosokkan pada telapak tangan kiri, dan lakukan bergantian. Selain itu, kita dapat memakai masker saat kita mengalami flu dan batuk.